Shalom, bertemu lagi dalam Renungan Saat Indah bersama Tuhan dalam YouTube channel Hope Media Sabah. Dan pada hari ini kita akan merenungkan satu lagi firman Tuhan dengan judul ataupun tajuk Bersaksi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita semua tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih memberkati kami dimanapun kami berada. Kiranya firman ini menjadi pedoman yang indah, yang berguna dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ayat yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini terdapat di dalam Zakaria pasal yang keempat, ayat yang keenam. Saya mengundang kita untuk sama-sama membaca ataupun bersama-sama dengan saya untuk merenungkan ayat ini. Katanya kepadaku, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan kegagahan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan alam semesta. Nah, satu kali seorang pengkhotbah ulung, seorang penulis buku, juga seorang pakar Alkitab yang bernama Dwight L. Moody pergi untuk berkhotbah di sebuah tempat ataupun di satu perkumpulan di Chicago. Nah, ketika dia sedang berkhotbah ataupun pada waktu dia akan berkhotbah, datang dua orang wanita pergi bertemu dengan dia dan berkata kepada Moody bahwa mereka telah berdoa ataupun sedang berdoa untuk dia. Dwight terkejut karena kenapa dua orang wanita ini datang untuk memberitahukan bahwa mereka berdoa untuk dia. Persoalannya adalah, kenapa berdoa untuk saya? Pikir Dwight. Kenapa tidak berdoa untuk para jemaah yang hadir pada waktu itu? Agar mereka boleh menjadikan firman yang dia sampaikan itu sebuah firman yang hidup dalam kehidupan mereka. Apakah saya berkhotbah tidak mengkhotbahkan Injil? Kata Dwight. Nah, kedua wanita itu berkata bahwa Anda memang mengkhotbahkan Injil, tetapi Anda tidak berkhotbah dalam tuntunan Roh Kudus. Dwight terkejut. Ternyata selama ini yang dia pikirkan bahwa dia berkhotbah membawakan Injil, ternyata dia bawakan tanpa sebuah tuntunan Roh Kudus, sehingga kedua wanita ini merasa bahwa khotbah itu tidak terlalu melekat di dalam hati mereka. Kemudian Dwight berkata, terima kasih, dan kembalilah ke tempat duduk Anda dan teruslah berdoa untuk saya, kata Dwight. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, terkadang sering kita menyampaikan firman Tuhan atau berkata-kata dalam memperkatakan Injil, tetapi selalunya perkataan ataupun yang kita sampaikan itu tidak melalui tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita khotbahkan, apa yang kita ajarkan itu selalunya menjadi sia-sia. Ellen G. White berkata di dalam bukunya Selected Messages, buku yang pertama, halaman 124. Tidak ada yang paling ditakuti setan daripada umat Tuhan yang membersihkan jalan dengan menghilangkan segala rintangan, supaya Tuhan boleh mencurahkan rohnya ke atas gereja yang lemah dan kumpulan yang tidak menyesal. Bila mana jalan disediakan bagi roh Tuhan, maafkan saya di sana, bagi roh Tuhan, maka berkat akan datang. Bersaksi atau menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan Injil
itu memerlukan tuntunan daripada Roh Tuhan. Barulah ianya akan berhasil. Satu kesaksian yang baik adalah ketika kita menceritakan pengalaman kita bersama Tuhan kepada orang lain, atau kita berkhotbah dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus adalah kekuatan yang diperlukan oleh gereja, bahkan juga oleh umatnya. Kuasa yang sangat-sangat perlu untuk Anda dan saya miliki. Seperti yang dikatakan di dalam buku Ellen G. White, dalam tulisan Ellen G. White. Setan itu takut dengan orang-orang yang membiarkan Roh Tuhan memimpin jalan mereka, menuntun mereka di dalam menyampaikan Injil, di dalam menyampaikan kesaksian mereka pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kabar yang baik ataupun kabar baik daripada Injil itu tidak akan sampai ke seluruh dunia kalau hanya dengan kekuatan perkataan kita sebagai manusia. Ianya memerlukan tuntunan daripada Roh Kudus. Tidak cukup hanya kita dan juga organisasi yang berbicara. Harus perkataan kita, perbuatan kita, kabar yang kita sampaikan itu dituntun dengan Roh Kudus. Itu sebabnya sangat-sangat penting untuk kita memohon untuk dicurahkan dengan Roh Kudus. Ketika kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan, ketika kita dipanggil untuk bersaksi bagi Tuhan, tidak cukup hanya dengan perkataan, tidak cukup dengan apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita ucapkan itu harus dikuasai ataupun harus dituntun dengan Roh Kudus Tuhan. Zakaria 10 ayat 1. Mintalah hujan kepada Tuhan pada masa hujan akhir musim, kepada Tuhan yang menjadikan kilat. Maka Dia, Tuhan, akan mengurniakan hujan lebat kepada manusia dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau di padang kepada setiap orang. Marilah kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan untuk kecurahan Roh Kudus di zaman-zaman kita menjelang kepada akhir zaman ini. Kita dipanggil untuk pergi memberitakan Injil, namun hanya dengan ditemani dengan Roh Kudus, dikuasai dengan Roh Kuduslah, maka kesaksian yang kita bawakan itu akan menjadi sesuatu yang berguna untuk orang-orang yang mendengarkannya. Mari kita bersaksi bagi Tuhan, tapi pastikan kesaksian kita itu adalah kesaksian yang dipimpin, dituntun, dan dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih pelajaran yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ini adalah hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, dan kami dipanggil untuk bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih karena Tuhan akan terus menyertai kami ketika kami akan menyampaikan kesaksian kami kepada orang lain. Kiranya kesaksian-kesaksian, ajaran-ajaran Injil, dan juga ucapan-ucapan khotbah yang kami sampaikan, semua itu adalah dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.